Di antaranya terkait dengan Enron Corporation, Mado Securities, San Prima Nusantara Pembiayaan, dan Jiwasraya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai Enron Corporation. Enron Corporation adalah sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Texas, Amerika Serikat, yang didirikan oleh Stanley Ray, seorang pria kelahiran Amerika Serikat. Sebelum bangkrutnya pada akhir tahun 2001, Enron memperkerjakan sekitar 21.000 orang pegawai dan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, dan komunikasi. Pada tahun 1997, Enron membeli perusahaan pembangkit listrik Portland General Electric Corporation senilai 2 miliar rupiah. Sebelum tahun 1997 berakhir, manajemen mengubah perusahaan menjadi Enron Capital and Trade Research yang menjadi perusahaan Amerika Serikat terbesar yang memperjualbelikan gas alam serta listrik. Pendapatan mereka meningkat drastis dari 2 miliar rupiah menjadi 7 miliar rupiah dengan karyawan yang juga tumbuh dari 200 orang menjadi 2.000 orang. Tidak cukup dengan prestasi tersebut, Enron membentuk pula Enron Online pada bulan Oktober 1999. IOL merupakan unit usaha Enron yang secara online memasarkan produk energi secara elektronik lewat website. Dalam sekejap, EOL berhasil melaksanakan transaksi senilai 335 miliar pada tahun 2000. Pada Januari 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini, walaupun keuntungannya belum terlihat. Namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 US dollar, bahkan meningkat menjadi 90,56 US dollar, sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lainnya sebagai one of the most admired and innovative companies in the world, atau perusahaan Amerika Serikat yang paling inovatif selama 6 tahun berturut-turut. Nah, bagaimana sih modus ini sehingga terjadi kecurangan pada Enron Corporation? Melalui laporan keuangan perusahaan yang cerah, Enron sukses mendapatkan guyuran dana dari para investor. Tapi sayang, kesuksesan perusahaan energi raksasa itu akhirnya ambruk karena serangkaian penipuan di pihak manajemen. Bukan hanya soal penghasilan, bahkan utang Enron Corporation tidak diungkapkan di hadapan para investor. Enron dan KP Arthur Andersen telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan. Belum berhenti sampai itu, Enron disebut-sebut mendapatkan dorongan dari Gedung Putih karena Enron mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk mendorong mantan Presiden Amerika Serikat yaitu George W. Bush dalam kampanyenya.
Jadi bagaimana sih kasus tersebut pertama kali terungkap oleh publik? Pada November 1997, Enron Corporation membeli saham perusahaan energi lainnya yaitu JLDI. Setelah itu, Enron Corporation menjual sahamnya pada perusahaan yang diciptakan sendiri yaitu Chow. Para pengelola Chow kemudian memulai serangkaian transaksi kompleks yang memungkinkan Enron Corporation untuk menyembunyikan utang-utangnya. Pada tanggal 2 Februari 2001, majalah International Fortune mengungkapkan bahwa Enron Corporation sebagai perusahaan yang menanggung banyak utang, dan pada saat itu saham Enron melonjak hingga 75,02 US dollar karena para investor mulai menarik utangnya. Pada saat itu juga terungkaplah lain melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan, dan juga sukses memainkan laporan keuangan hingga utang tidak ketahuan oleh investor atau yang lainnya. Pada akhir 2001, hanya kurang dari setahun, saham Enron Corporation anjlok hingga 26 US dollar sen. Akibatnya, Lloyd tercatat kehilangan dana hingga 76 miliar US dollar dari pihak para investor saat penipuan itu terlihat oleh yang lain. Selain itu, kasus Enron Corporation mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus berlangsung hingga 2002. Hal ini berdampak luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis di berbagai bursa efek belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, hingga Asia. Enron Corporation merupakan salah satu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir 31,2 miliar US dollar. Pada tanggal selanjutnya yang akan saya bahas adalah apa sih dampak dari kecurangan tersebut bagi stakeholder. Akibat dari kecurangan tersebut, Enron Corporation pada tahun 2001 kehilangan 4.000 karyawan pekerjaannya. Bangkrutnya Enron Corporation mengguncang neraca keuangan para kreditor yang telah mengucurkan atau yang telah menginvestasikan miliaran dolar kepada Enron Corporation. Para karyawan Enron Corporation dan investor yang dirugikan karena simpanan hari tua mereka hilang. Sebagian besar dana pensiun dan tabungan 2.000 karyawan Enron terkait dengan saham yang sekarang itu tidak ada nilainya. Banyak lembaga keuangan internasional juga ikut menderita kerugian akibat bangkrutnya Enron Corporation, sehingga membuat mereka semakin berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya. Nah, jadi apa sih sanksi dari akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Enron Corporation ini? Kasus Enron Corporation menyeret akuntan publik Arthur Andersen yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangannya.
keberadaan Arthur Andersen dalam pusaran kasus Enron Corporation membuat reputasinya runtuh dan terlempar dari jajaran The Big Five akuntan publik. Selain itu, Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor telah melanggar etika profesi sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam melakukan manipulasi laporan keuangan Enron Corporation. Hal ini jelas Arthur Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang akuntan publik. Nah, untuk kasus mengenai Enron Corporation dan KAP Andersen telah selesai nih. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kasus kecurangan di San Prima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Bagaimana sih kasus kecurangan tersebut? Mari kita lihat. SNP Finance merupakan bagian usaha Kolombia, jaringan retail yang menawarkan pembelian barang rumah tangga secara kredit atau cicilan. Dalam kegiatannya, SNP yang menyokong pembelian barang yang dilakukan oleh Kolombia dengan sumber pendanaan dari perbankan atau surat utang. Di industri multifinance, SNP Finance boleh dibilang sebagai pemain kelas atas, sebagai pemain kelas menengah ke bawah, karena total pembiayaan yang disalurkan tidak lebih dari 5 triliun rupiah. Lalu bagaimana sih modus dari kecurangan SNP Finance ini? SNP Finance menghimpun dana melalui pinjaman bank. Kredit yang diberikan bank kepada SNP Finance terdiri dari dua. Yang pertama, joint financing, di mana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman. Yang kedua, secara langsung dari sebuah bank SNP Finance kepada SNP Finance. Bank Mandiri tercatat sebagai pemberi pinjaman terbesar pada SNP Finance. Bank-bank yang telah memberikan pinjaman kepada SNP Finance adalah kreditor. Mereka punya kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang mereka pinjam kepada SNP Finance. Dalam hal ini, bank bergantung kepada informasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen SNP Finance. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun bebas dari kesalahan atau manipulasi, maka laporan keuangan tersebut telah diaudit. SNP Finance menggunakan jasa KAP Deloitte Indonesia yang merupakan salah satu KAP asing elit yang disebut Big Four untuk mengaudit laporan keuangannya. SNP Finance diketahui menerima fasilitas kredit modal dari 14 bank. Salah satu yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri. SNP Finance telah 20 tahun menjadi nasabah Bank Mandiri. Namun, pada tahun 2016, perusahaan mengajukan rekonstruksi kredit. Saat itu, Bank Mandiri memasukkan SNP Finance dalam kelompok kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus. Rekonstruksi kredit diperlukan bukan karena perusahaan menunggak pembayaran, melainkan agar perusahaan bisa mendapatkan kucuran dana dari bank lain. Bukannya membaik, sekretaris perusahaan Bank Mandiri, yaitu
Rohan Hafaz mengatakan bahwa SNP Finance malah menunjukkan itikat buruk kepada Bank Mandiri. Dalam beberapa bulan terakhir, kreditnya mulai macet dan manajemen perusahaan mengajukan pilot sukarela. Padahal saat itu kredit macetnya mencapai 1,2 triliun rupiah. Lalu bagaimana sih kasus SNP Finance ini pertama kali terungkap di publik? Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan Bank Panin pada awal Agustus 2018. SNP Finance mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada debitur sebesar 425 miliar rupiah. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance untuk mengatasi kredit macetnya adalah menerbitkan surat utang berbentuk medium terms notes atau MTN yang diperingkat oleh Pevindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP Deloitte. Akhirnya, pada saat permasalahan terjadi, SNP Finance mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap kewajibannya sebesar kurang lebih 4,07 triliun rupiah yang terdiri dari kredit perbankan sebesar 2,22 triliun rupiah dan MTN sebesar 1,85 triliun rupiah. Awalnya, pembayaran dari SNP Finance lancar dan para kreditur menganalisis kesehatan keuangan SNP Finance melalui laporan keuangannya yang diaudit oleh KAP Deloitte. Namun, ternyata adanya pemalsuan data dan manipulasi dari laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP Finance. Di antaranya, membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijaminkan kepada para krediturnya sebagai alasan bahwa ketika piutang tersebut ditagih utangnya dan akan digunakan untuk membayar utangnya kepada kreditur. Untuk mendukung aksi tersebut, SNP Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Colombia. Saat disayangkan, KAP Deloitte ini sebagai auditor dari SNP Finance gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan SNP Finance yang telah dibuat oleh manajemen. KAP Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance. Apa sih dampak dari kecurangan yang telah dilakukan oleh SNP Finance bagi stakeholder? Untuk manajemen dari SNP Finance sendiri khususnya telah ditangani oleh Bareskrim Polri. Mereka diduga melanggar pasal berlapis yaitu KUHP 362 tentang pemalsuan surat, KP 362 tentang penggelapan, dan KP 378 tentang penipuan. Apa sih sanksi yang dijatuhkan untuk akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dari SNP Finance? Kementerian Keuangan menyebutkan ada dua akuntan publik yang mengaudit laporan SNP Finance, yaitu yang pertama akuntan publik Merlina dan
Meliana Syamsul telah melanggar standar akuntan profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K, dalam mengaudit SNP Finance pada tahun 2012 sampai 2018, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait dengan data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi resiko kecurangan serta respon atas resiko kecurangan. Sanksi yang diberikan adalah pembatalan hasil audit terhadap kliennya, yaitu SNP Finance, dan pelarangan untuk mengaudit sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Akuntan publik Merlina dan akuntan publik Meliana Syamsul dan Deloitte telah melakukan pelanggaran berat, yaitu melanggar POJK nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik. Pertimbangannya antara lain: yang pertama, telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang kedua, besar kerugian terhadap industri jasa keuangan dan masyarakat yang ditimbulkan atas opini kedua akuntan publik tersebut atas laporan keuangan tahunan audit dari SNP Finance. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian oleh akuntan publik itu sendiri. Nah, berakhirnya penjelasan saya mengenai kasus kecurangan yang terjadi pada SNP Finance. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah kasus kecurangan pada Jiwasraya. Permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2000 dan berikut kronologi dari kasus tersebut. Pada tahun 2006, Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan ekuitas Jiwasraya tercatat negatif, yaitu 3,29 triliun rupiah. Pada tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan Jiwasraya pada 2006 sampai 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakinkan kebenarannya. Defisit perseorangan makin lebar, yaitu 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun rupiah pada akhir 2011. Namun, Kepala Biro Perasuransian Ira Rachmatarwan menyatakan metode reasuransi merupakan penyelesaian sementara terhadap seluruh masalah, sebab keuntungan operasi dari reasuransi cuma mencerminkan keuntungan semu dan tidak memiliki keuntungan ekonomis. Karenanya, pada Mei 2012, ISA menolak permohonan perpanjangan reasuransi. Laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2009 tersebut tidak mencerminkan angka yang wajar. Pada tahun 2012, Bapepam memberikan izin produk Jiwasraya Proteksi pada 18 Desember 2012.
Jiwasraya Proteksi Plan dipasarkan melalui kerjasama dengan bank. Pada tahun 2014, di tengah permasalahan keuangan, Jiwasraya menggelontorkan sponsor untuk klub sepak bola asal Inggris yaitu Manchester City. Pada tahun 2017, kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik. Laporan keuangan Jiwasraya positif dan dengan pendapatan premi dari produk Jiwasraya Saving Plan mencapai 21 triliun rupiah. Selain itu, perseroan meraup laba atau keuntungan sebesar 24 triliun rupiah atau naik sebesar 37,64% dari tahun 2016. Perlu diketahui di sini, sepanjang tahun 2013 sampai 2017, pendapatan premi Jiwasraya meningkat karena penjualan produk Jiwasraya Saving Plan dengan periode pencairan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Direktur Pengawasan Asuransi OJK, yaitu Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun rupiah. Pada bulan yang sama, Direktur Utama Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim, dan Direktur Keuangan Jiwasraya, yaitu Hari Prasetyo dicopot. Nasabah mulai mencairkan Jiwasraya Saving Plan karena mencium kecerobohan dari direksi lama. Pada Mei 2018, pemegang saham menunjuk Rasmawi Direktur Utama Jiwasraya di bawah kepemimpinan direksi bank melaporkan terdapat adanya kejanggalan dari laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen Jiwasraya kepada Kementerian BUMN. Indikasi kejanggalan tersebut dibetulkan karena hasil audit dari Kantor Akuntan Publik PwC atas laporan keuangan 2017 yang telah dibuat oleh Jiwasraya mengkoreksi laporan keuangan interim dari laba sebesar 2,4 triliun menjadi sebesar 428 miliar rupiah. Jadi apa sih dampak yang dihasilkan atau dampak yang terjadi dari kasus kecurangan yang diakibatkan oleh Jiwasraya kepada stakeholdernya? Para stakeholder mulai melakukan aksi untuk meyakinkan masyarakat bahwa hak pemegang polis akan tetap diselesaikan. Setidaknya, statement tersebut bertujuan menenangkan para nasabah dan jaminan penyelesaian hak itu diperlukan supaya dampak kasus tersebut tidak sampai melebar kemana-mana. Di sisi lain, korporasi diminta untuk segera melakukan langkah cepat dan transparan. Apa sih sanksi yang dijatuhkan untuk akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan dari Jiwasraya tersebut? Sanksi yang akan diberikan jelas disesuaikan dengan tingkat kesalahan KAP yang bersangkutan. Bisa bersifat teguran maupun pembebasan sementara dari praktek sebagai akuntan publik. Mengacu pada peraturan yang ada, sanksi administrasi bisa dijatuhkan berupa pembatasan pemberian jasa tertentu, pencabutan izin operasional, hingga denda. Denda dapat dikombinasikan dengan sanksi administrasi lainnya dan masuk ke dalam kas negara. Kemudian, sanksi pidana juga dapat diberikan jika KAP tersebut terbukti melakukan manipulasi atau pemalsuan data, serta menjadi pihak terisolasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya.
proses pemberian sanksi pidana ini kepada Jiwasraya akan melibatkan pihak polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Sekian presentasi saya terkait dengan kasus kecurangan yang terjadi pada Enron Corporation, SMP Finance, dan Jiwasraya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.